Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sebenarnya gampang menghindari kritik. Kritik itu bisa kita hindarkan dengan mudah, hanya dengan cara tidak mengatakan apa-apa, tidak berbuat apa-apa, dan tidak menjadi apa-apa. Kata Aristoteles, bukan saya loh. Ini saya agak saru, karena orang ini kembar ternyata. Antara Effendi Ghazali dan Miing ini, Deddy Gumilar. Hah? Iya, sengaja dia membuat saya bingung, saru. Ini kayak apa? Kayak pinang dibelah dengan kampak. Sekarang Deddy Gumilar, mantan anggota DPR RI. Terima kasih Bang Karni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selama ILC ada saya belum pernah diundang dan baru kali ini. Dan untuk seluruh rakyat Indonesia tahu bahwa ILC itu GLC dulu, itu hostnya saya 3 tahun, yang nyuplai bahannya Karni Ilyas. Nah, jadi saya bangga betul ILC masih umurnya sampai dengan hari ini. Supaya orang Indonesia ingat bahwa Miing itu masih ada. Iya. Jadi Pak Fadli, hostnya tuh saya dulu, yang suplai bahan beliau sama Denny Kailimang. Nah, saya bangga di sini. Bang Karni, mungkin saya akan memposisikan tadi ditukar sama Effendi. Ini kadang-kadang kami suka ketukar gitu. Kata orang saya kembar, tapi kata istri saya enggak, saya lebih ganteng dari Effendi. Gitu. Saya ingin bertugas coba melihat dari kedua sisi kanan kiri ini, mau jadi tukang ojek payung aja, kalau nggak tukang kipas angin. Karena udah lihat dari judulnya, politik memanas, Prabowo menyerang. Paling tidak saya kalau ada orang kepanasan saya siapkan payung, kalau kehujanan udah kasih payung, kalau tidak, kalau dia kepanasan kita siapkan kipas angin. Nah hari ini posisi saya coba kira-kira mau begitu. Baik bapak-bapak yang terhormat yang di depan ini kanan kiri, saya kira yang pertama kita sepakat bahwa 20 tahun yang lalu reformasi tahun 98 dan sepakat bangsa Indonesia bagian dari konsensus nasional kita demokrasi. Nah dengan demokrasi ini otomatis politik begitu majunya walaupun peradaban lebih mundur. Sebab apa? Berkata bisa seenaknya, berperilaku bisa seenaknya. Nah ini saya kira masalah ini yang harus kita jadikan satu. Tadi teman-teman Kang Maman minta agar Indonesia sejuk. Bisa kok, bisa Indonesia sejuk. Tapi bahwa demokrasi tidak mungkin bisa berjalan baik kalau Pancasila, walaupun dianggap sebagian orang ada yang bilang hambar ngomong Pancasila, jelas Pancasila kalau sila yang kelima tidak dibereskan, tidak ada demokrasi dengan baik. Demikian juga sila yang pertama ketuhanan. Kita punya ketuhanan beragama, tapi juga tidak punya rasa malu dan tidak punya rasa takut. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa ketika teman-teman di partai pendukung pemerintah ini mendapatkan entah itu tadi kritikan, entah cemoohan, entah apapun, saya kira mungkin ketika seseorang mencalonkan diri menjadi bupati, gubernur, wali kota, bahkan presiden, yang pertama harus kita ucapkan secara positif adalah salut, bangga, ada orang mau repot ngurusin bangsa loh. Itu yang pertama. Artinya tujuannya mulia. Tapi pada akhirnya menjadi tidak mulia, nah tinggal kita yang melihatnya. Mungkin tadi Pak Fadli John mengatakan persoalan diksi. Kalau soal karakter mungkin teman-teman di Gerindra yang tahu tentang Pak Prabowo, mungkin juga anak buahnya waktu tentara. Secara umum kan tidak terlalu banyak yang tahu mungkin dalam pidato dan sebagainya. Akan tapi begini, kalau misalnya teman-teman di sebelah kiri saya Bung Adrian dan kawan-kawan minta kritik dengan data, bagus banget kalau ada tuh data tuh. Akan tetapi yang mengkritik itu juga tidak selalu bahwa dia bukan juga ahli riset yang memiliki data otentik secara akademik. Fakta juga bisa, fakta empirik. Misalnya begini, baru-baru ini minggu lalu kejadian misalnya ada cacing masuk di ikan sarden dan impor. Ya, walaupun Ibu Menteri Kesehatan mengatakan bahwa cacing itu juga adalah protein, tapi Ibu Menteri harus tahu bahwa cacing itu cuma makan bebek, orang jarang makan, Pak. Ini artinya harus dijelaskan seperti itu.
Nah, masa itu harus kita cari datanya? Oh, kalau batasnya cacing cuma 3 nggak apa-apa. Harus di atas 5 baru itu masalah. Kan nggak mungkin begitu. Jadi artinya bahwa tidak selalu kritik harus dengan data, tapi fakta di lapangan. Misalnya begini, begitu banyak dirugikan, kita sudah membayar tol ke Bandung, jalannya lobang-lobang, lalu kita rusak. Masa kita nggak boleh ngomong, memberikan masukan? Karena kita sayang agar orang lain tidak ikut rusak misalnya. Nah, saya kira posisi ini, posisi pemerintah bagaimanapun juga, ketika Pak Jokowi sebelum dilantik atau sebelum bahkan ketika siapapun dia pemimpin, baik itu daerah maupun pusat, itu kan sudah tahu ada persoalan yang mungkin gak elok didengarnya. Ini kan hutang persoalannya masa lalu. Oh iya, tapi ketika kita janji bahwa kita akan menyelesaikan persoalan itu, saya kira tidak usah diungkit bahwa itu banyak persoalan. Sudah tahu dari awal. Kemiskinan bukan hanya persoalan Pak Jokowi, dari zaman Soeharto kemiskinan ada kok. Hanya bahasanya mungkin, kalau tadi Bung Pak Fadli John agak sedikit mungkin melihat bahwa itu bisa akrobat, itu agak seujon misalnya. Bahwa yang BPS-nya atau yang membuat statistiknya bermain-main angka, mungkin bahasanya diganti saja. Dari dulu Pak kemiskinan memang sudah turun, dari kakeknya ke bapaknya, dari bapaknya ke anaknya turun semua. Bisa, iya kan? Gitu. Data mungkin tidak semua orang punya, tapi fakta bisa terlihat gitu loh. Nah, ini yang menjadi penting, ya. Nah, kemudian juga contoh-contoh sederhana yang lainnya banyak sekali. Ketika teman kita kanan kiri pagi-pagi sudah nongkrong di pangkalan ojek, menganggur, sementara kita impor tenaga kerja dari Tiongkok begitu banyak. Ini kan juga boleh disampaikan. Tidak usah harus marah bahwa tidak ada kok, gitu loh. Ketika Menteri Pertanian mengatakan di minggu ini surplus petani, hasilnya panen kita kuat, tiba-tiba datang impor, bahasanya jangan terlalu kasar. Oh hebat, kebijakan impor adalah keberpihakan pada petani, cuma petani Thailand dan Vietnam, gitu loh. Gitu loh maksudnya. Jadi mungkin orang akan lebih menjadi payung dari panasnya atau dari hujan itu, dan dari betul nggak Devendi begitu kan? Iya kan? Jadi oposisi sekarang. Oh bukan jadi oposisi. Ini nanti sebelah sini belum. Nah, sebelah sini dulu. Saya harus ada di tengah. Saya. Nah, sekarang kalau tadi DPD sudah ini jadi oposisi, oh tidak. Ini fakta bahwa kalau orang mengkritisi bukan berarti itu membenci atau apa, tapi juga mungkin menyayangi. Semua sayang kita. Gitu loh. Orang kritik, berikan solusi. Loh, pemerintah udah dibayar oleh rakyat, itu yang harus mencari solusi. Kita mengangkat persoalan yang tidak kelihatan oleh pihak pemerintah, gitu loh. Nah, sekarang ke kanan saya. Pak Prabowo mungkin, Pak, saya pernah jadi anggota fraksi dari partai oposisi ketika zaman Pak SBY. Ya, memang enak kok. Kalau nggak melaksanakan enak, tinggal ngomong gitu. Ini jelek, enak. Nah, Pak Prabowo pun nanti kalau misalnya Tuhan mengizinkan jadi presiden, akan dihajar gitu-gitu juga sama. Jangan-jangan nggak lebih sabar daripada Jokowi loh besok loh. Gitu kalau dikritik. Jadi ini menjadi persoalan harus disiapkan oleh kita secara mentalitas. Jadi saya hanya ingin menyampaikan, jangan politik di depan terus maju, tapi peradaban kita yang mundur. Minimal secara apa? Secara budaya. Kalau memang kita mau berbudaya dengan peradaban yang tinggi, saya kira saya sih hanya kembali kepada Pancasila. Kita dari Sabang sampai Merauke, begitu heterogennya bangsa kita, founding father kita sudah menyiapkan landasannya, filosofinya, kemudian juga pandangan hidupnya. Kalau Pancasila dijalankan dengan baik, nggak usah visi macam-macam tuh. Berketuhanan, jalankan dengan baik. Nggak ada sila ketiga, kalau keadilan di bawah yang kelima nggak ada, nggak bakal ada persatuan, berantakan kok. Pak Tito Kapolri mengatakan persoalan Papua, persoalan ekonomi, ya ekonominya bereskan, tidak usah pakai bedil, kan bisa pakai ekonomi yang baik. Jadi saya kira semuanya di pemerintahan berkumpul orang-orang hebat, berkumpul orang-orang pinter, maka kembali kepada leadership dan manajemen yang baik. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi keluhan. Ini kan utang persoalan pemerintahan yang lalu. Loh, dari awal sudah tahu banyak persoalan kok. Dari zaman Pak Harto kita punya utang loh. Ke Gus Dur punya utang, ke Bu Mega punya utang, ke Pak SBY punya utang. Sampai sekarang punya utang memang. Tinggal tingkatannya utangnya lebih banyak mana pada saat itu. Nah, tinggal. Jadi ini persoalan gitu loh. Ya. Saya kemarin ngobrol dengan Profesor Firmansyah, temannya Pak Rizal Ramli dan Effendi Ghazali. Bahwa utang boleh, tapi berdampak. Misalnya apa? Pendidikan meningkat karena memang kita pinjam. Lalu apa? Tenaga kerja terserap karena kita pinjam. Nggak ada masalah. Semua negara punya utang kok. Tetapi maksud saya bahwa sekarang coba deh mulai kembali dasar kita kepada falsafah hidup kita, Pancasila, supaya rukun.
Karena saya sebagai tukang payung dan tukang kipas angin, saya hanya ingin bagaimana suasana walaupun panas tapi ada kesejukan, walaupun kehujanan tapi juga ada yang kering tidak basah semuanya, supaya apa? Supaya berkeadilan. Jadi bagaimanapun juga kalau memang bertuhan sesuai Pancasila, ada takutnya kalau nus negara, ada malunya kalau berbuat salah. Fakta-fakta jelas, berapa gubernur, berapa anggota DPR, berapa menteri, segala macam banyak. Ini fakta, ketidaktakutan dan tidak ada rasa malu. Oh, udah menjadi tersangka dadah kok di televisi. Iya, kan aneh. Ini mencontohkan peradaban bagi anak-anak kita yang kurang baik gitu loh. Nah, untuk itulah di kesempatan ini saya dipesankan sama istri saya, jangan ikut panas-panasan ya, ya nanti ayah bercanda aja kok gitu ya. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Yang tobat siapa dulu? Iya, tobat. Yang tobat siapa yang tobat? Gimana? Yang tobat tadi siapa? Kan tadi dibahas. Tobat siapa? Ya bertobat. Yang bertobat. Ya siapa? Ya, pidatonya ke Pak Prabowo yang tobat. Tadi situ nunjuk-nunjuk kita. Ntar kata orang, wah ini hidung belang. Mohon maaf Bang Karin kalau agak kurang bermutu. Ini bermutu karena bagaimana menyindir sambil melucu gitu loh. Itu susah loh. Sekarang jadi Plate, ketua fraksi Nasdem. Apa tanggapan terhadap sebagai posisi Dan juga Sekjen Nasdem, gimana menanggapi pidato Ketua Gerindra? Baik Bang Karni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kita sekalian dan pemirsa ILC yang setia. Kami mencermati beberapa butir-butir penting dari pernyataan Pak Prabowo ya. Tapi sayangnya dari pernyataan-pernyataan itu banyak diksi yang digunakan ya. Diksi-diksi yang terbilang sangat kasar gitu ya, tidak cocok dengan iklim politik kita, dengan kultur silaturahmi yang kita bangun di demokrasi kita. Itu kita tentu sayangkan. Dan juga di era demokrasi tadi udah ulang-ulang disampaikan, kritik itu boleh dan perlu, tapi kritik tentu harus yang bertanggung jawab. Ya, setidaknya didukung dengan fakta, data, empiris setidaknya. Tapi kalau kritik-kritik yang tidak didukung dengan data dan fakta, maka itu bagian dari fitnah. Kritik itu boleh, itu bagus, tapi jangan kritik yang justru mengakibatkan hasutan, agitasi di antara masyarakat yang nanti justru mengganggu kohesivitas relasi antar masyarakat. Kita sekarang ini, Pak Presiden ini justru sebetulnya tidak terlalu memperhatikan apa yang kita bicarakan ini. Karena waktu dan energi yang ada di presiden dan kabinetnya adalah bagaimana ya melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang direncanakan bersama antara pemerintah dan DPR, yang di dalamnya juga ada fraksi Gerindra dan fraksi PKS yang menyetujui, termasuk postur APBN dan asumsi makro di dalamnya. Termasuk implikasi dari postur APBN, yaitu defisit budget yang ada di dalamnya, yang kalau diakumulasi dari waktu ke waktu menjadi besar. Defisit budget itu kata terangnya adalah hutang negara gitu. Dan itu di-endorse, disetujui bersama-sama. Jadi kalau mulai sudah menunjuk jari menuding, nah menunjuk juga jari ke jidat sendiri yang menyetujui. Tetapi defisit budget itu adalah konsekuensi dari memang budget policy Indonesia kita. Kebijakan kita memang kebijakan defisit. Bisa kita bikin yang namanya balance budget dan hutang kita stop, bisa. Tapi kebijakan kita adalah defisit budget. Jadi hutang kita bertambah. Hanya hutang harus melalui tata kelola yang prudent dan akuntabel, dan itu yang dilakukan. Ya, hutang-hutang kita jumlahnya makin besar, bagus itu, karena itu akan memberikan stimulus bagi perekonomian kita. Tetapi kualitas hutang harus bagus. Apa itu? Dia harus terukur dengan baik. Yang saat ini tolok ukur makro umumnya adalah dari GDP. Dan hutang kita sekarang ini justru di bawah 30% dari GDP. Di samping ya masalah-masalah yang dikritisi Bang Karni ya, masalah bangsa ini sebagai bangsa yang besar, masalahnya juga besar.
Tidak bisa seluruh masalah yang kita cita-citakan sebagaimana yang ada di dalam preambul kita, tujuan bernegara kita diselesaikan oleh seorang Presiden Joko Widodo dalam 3 tahun. Enggak bisa. Ya, butuh waktu yang panjang. Makanya kita usulkan dia 2 kali, Mas Fadli, Mas Edi, 2 kali supaya sukses pembangunannya. Nah, karena apa? Karena apa ya? Karena memang masalahnya kompleks. Namun ya, kita juga harus jujur pada realita dan fakta. Faktanya apa saat ini? Ya, faktanya apa? Fakta yang pertama, ya GDP nasional kita break record high ini, Bang Karni. Sejak kemerdekaan kita sampai saat ini baru pertama kali menyentuh 1 triliun dolar. Ini fakta, ini achievement kita. Faktanya juga apa? Dari tahun 95 setelah 23 tahun, ya, sovereign rating kita itu justru di triple B dan pertama kali baru setelah 23 tahun. Ada perbaikan-perbaikan. Faktanya investment grade kita membaik. Siapa yang bikin itu? Lembaga-lembaga peringkat dunia yang buat. Jadi ada banyak keberhasilan-keberhasilan yang kita tidak bisa tutup mata. Kita juga tahu ada banyak kekurangan-kekurangannya. Dan untuk itu karena masalahnya ini besar, kita berharap justru para pemimpin kita ini bersinergi ke satu simpul untuk apa? Memecahkan masalah bangsa. Bukan justru membuat bangsa kita tercerai-berai. Ini yang kita khawatir. Ya, yang kita khawatir kenapa sampai perlu kita kritisi ini. Bang Karni, kita tidak bisa lepas ini dari Pilpres, betul itulah. Ini bagian dari Pilpres. Karenanya bangsa Indonesia, rakyat sekalian, jangan sampai terjebak di dalam populisme peyoratif. Apa itu populisme peyoratif? Populisme yang retoris. Populisme yang hanya mengiming-iming berpihak kepada rakyat kecil, tapi sebenarnya itu janji-janji kosong yang tidak bisa diwujudkan. Ya, kita lihat zaman sekarang di negara sekapital dan liberal Amerika saja, Donald Trump masuk dengan konsep populisme dan menang. Dan pola yang sama mau diterapkan di Indonesia, pendekatan populis. Kita tolong berkaca, ada beberapa statement ya yang perlu kita perhatikan. Salah satu statement misalnya ya, penguasaan ekonomi nasional itu 80% ekonomi nasional dikuasai oleh 1% elit. Apakah elit dalam negeri? Ya, termasuk elit luar negeri, dan ada cash outflow, ya duit itu keluar dan seterusnya. Kita berkaca sekarang dan bertanya. Pertanyaan pertama, ya Presiden Jokowi sekarang ini dalam kebijakannya berpihak pada siapa? Yang pertama dia lakukan renegosiasi, ya, atas apa? Atas konsesi dan kontrak-kontrak yang berhubungan dengan sumber daya alam kita. Yang tadinya diliberalkan sekarang usaha dinasionalisasikan. Ada banyak kontrak-kontrak yang dilakukan. Dia lakukan oleh Presiden saat ini apa? Yang melakukan redistribusi aset kepada rakyat. Sertifikasi lahan-lahan rakyat. Ini keberpihakan kepada rakyat kecil. Ini perlu didukung oleh kita. Jangan ini ditabrak lagi. Ini keberpihakan kepada rakyat. Nah, di saat yang sama ya, kita bertanya balik kepada Pak Prabowo. Mohon maaf ini, kalau kita bertanya balik, Pak Prabowo pernah atau masih menguasai tambang enggak? Punya enggak? Masih punya konsesi HPH? Tidak. Atau pernah punya konsesi HPH? Punya perkebunan kelapa sawit? Atau masih punya perkebunan kelapa sawit atau tidak? Apabila masih iya, ini menunjuk diri sendiri saya adalah bagian dari yang 1% itu. Ini yang harus diperbaiki. Ini harus diperbaiki oleh Bapak Presiden. Mari kita perbaiki itu. Konsesi-konsesi yang diberikan secara hukum dijaga secara hukum, karena itu adalah kontrak. Itu adalah janji negara terhadap mitranya. Tetapi bagaimana yang lain? Marilah kita lakukan bersama, dan Presiden sedang melakukan itu. Ya, di tahun-tahun politik seperti begini, populisme peyoratif itu perlu diwaspadai. Pemimpin yang terlalu menjanjikan yang berlebihan terkait dengan kepentingan rakyat harus kita waspadai. Ya, yang kedua, leadership dan karakter. Indonesia ini menganut pemimpin-pemimpin yang damai, bangsa masyarakat yang terkenal ramah dan seterusnya. Kita tidak bisa introduce ya gaya leadership yang menakut-nakuti. Ya, jangan menakuti. Saya ngambil satu contoh ya terkait dengan anggaran pertahanan tadi disampaikan. Ya betul, kita membutuhkan pertahanan yang kuat, betul. Tetapi saat ini kita tidak berpolitik hard power. Saat ini kita berpolitik soft power.
kultural, diplomasi, itu yang kita pakai. Pada saat menyampaikan bahwa masyarakat luar negeri yang saya temui, mereka mengejek kita, mentertawakan kita, pesan apa ini ingin disampaikan? Ingin menyampaikan kepada rakyat Indonesia, hai rakyat Indonesia, tersinggung gak kau kepada mereka? Marah gak kau kepada mereka? Lalu rakyat Indonesia ramai-ramai marah dan membenci bangsa lain. Nah, ini tidak boleh datang dari pemimpin. Nah, justru pemimpin harus mengajak, kita sekarang sedang membangun ya relasi antar bangsa untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan kita, karena kita adalah bagian dari masyarakat internasional. Hal-hal seperti ini justru yang dibutuhkan dari pemimpin. Jadi kalau kembali kepada statement tadi, ada terlalu banyak statement-statement itu, kalau diulas satu persatu banyak, Bang Karni, yang bisa kita kategorikan sebagai fitnah dan agitasi. Nah, ini tidak layak untuk kita tampilkan di publik Indonesia di era demokrasi yang sedang baru mulai mekar di struktur masyarakat seperti kita saat ini. Nah, ini yang harus kita perhatikan, Bang Karni. Ya, saya kira dalam kaitan dengan itu yang ingin kita harapkan, Pak Fadli, yang ingin kita harapkan, jangan-jangan ya ini merupakan apa? Merupakan kegalauan dan kekhawatiran Pak Prabowo nanti tidak berani untuk jadi capres. Jangan sampai itu. Kami berharap Pak Prabowo itu kesatria, berani dan tampil sebagai capres untuk menjadi kontender Presiden Jokowi yang hebat. Sehingga kita bisa menghasilkan presiden yang hebat. Dan kami yakin saat ini Pak Jokowi belum bisa tertandingi. Tapi jangan takut ya, harus satria. Jangan sampai karena khawatir, karena takut keluarkan isu-isu berat seperti ini yang nanti mungkin ada agenda di balik itu. Apa agenda ini? Karena saya takut lawan, saya coba-coba dulu di usaha saya terakhir. Kalau tidak bisa, nanti saya tampilkan orang lain. Ah, itu bukan satria. Saya kira begitu, Bang Karni. Terima kasih. Pemirsa, saya mengkritik dengan mencipta, bukan dengan mencari-cari kesalahan. Filosofi Yunani yang dikutip oleh Fadli Zon tadi, Cicero. Kita rehat sejenak.